Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan codingan yang saya buat. Di bagian paling atas terdapat komentar indeks PHP halaman utama. Ingat, saya berbasis PHP cookies. Komentar digunakan sebagai penjelasan kode agar programmer lain mengetahui fungsi file tersebut. Komentar tidak akan tampil di browser, hanya dibaca oleh programmer. Kemudian program dimulai membaca data cookie. Di sini terdapat beberapa bagian penting, seperti variabel nama. $nama digunakan untuk menyimpan nama pengguna yang nantinya akan ditampilkan kembali di halaman website. Program menggunakan $_cookie, yaitu super global array bawaan PHP yang berfungsi mengambil data cookie dari browser pengguna. Cookie sendiri adalah data kecil yang disimpan browser agar website dapat mengingat informasi tertentu. iSet digunakan untuk mengecek apakah cookie bernama nama tersebut tersedia atau tidak. Ini penting karena jika cookie belum pernah dibuat dan program langsung mencoba membacanya, maka akan muncul error seperti undefined index. Operator tanda tanya disebut operator ternary atau percabangan singkat. Logikanya, jika nama ada, ambil nilainya. Jika tidak ada, isi variabel dengan string kosong. Jadi ketika website pertama kali dibuka dan cookie belum tersedia, variabel $nama tetap aman karena nilainya kosong. Kode berikutnya memiliki fungsi hampir sama, tetapi digunakan untuk menyimpan tema warna pilihan pengguna. Bedanya, nilai default bukan string kosong, melainkan putih. Artinya, jika pengguna belum pernah memilih tema, maka website otomatis menggunakan tema putih sebagai tampilan awal. Setelah cookie dibaca, program membuat sistem pengaturan tema menggunakan array multidimensi. Array ini merupakan pusat konfigurasi seluruh tema warna website. Struktur array tersebut terdiri dari key utama, nama tema, isi array, konfigurasi warna. Contohnya PHP putih adalah nama tema, BG yang berarti background atau color halaman, teks yang berarti warna tulisan, label berarti nama yang ditampilkan di halaman. Kode warna seperti F6 kali ini berarti putih, 1E1 berarti hitam gelap. Pendekatan array seperti ini jauh lebih efisien dibanding menulis banyak if else. Jika nanti ingin menambah tema baru, programmer cukup menambahkan satu item array saja. Kemudian program menentukan tema aktif. Bagian ini sangat penting untuk keamanan. Program mengecek apakah tema yang tersimpan di cookie benar-benar ada di dalam daftar tema. Jika ternyata ada manipulasi data atau tema tidak dikenali, program otomatis kembali ke tema putih. Hal ini mencegah error karena sistem selalu memiliki fallback atau default value. Setelah logika PHP selesai diproses, program mulai masuk bagian HTML. Tab HTML. Kode ini memberitahu browser bahwa halaman menggunakan HTML5. Lalu ada HTML lang sama dengan id petik, menandakan bahasa utama website adalah bahasa Indonesia. Ada bagian head ini agar website menampilkan khusus seperti emoji huruf non Latin dengan benar. Lalu masuk ke bagian program CSS atau Cascading Style Sheet, bahasa yang digunakan untuk mendesain, mengatur gaya, dan mempercantik visual dokumen seperti halaman web yang ditulis dalam bahasa markup seperti HTML. Kemudian selanjutnya program masuk ke CSS Body. Bagian ini adalah kombinasi PHP dan CSS yang berfungsi menampilkan isi variabel PHP ke dalam halaman HTML atau CSS. Artinya warna background halaman akan berubah sesuai tema yang dipilih pengguna. Jika cookie menyimpan tema biru, maka warna aktif biru. Selanjutnya terdapat desain card.
Fungsi RGBA digunakan untuk membuat warna transparan. Misal ini RGBA ini warnanya putih dengan tingkat transparansi 0,15. Selanjutnya ada backdrop filter, ini membuat efek blur pada background sehingga tampilan menjadi modern seperti box shadow, ini untuk membuat bayangan agar kart terlihat lebih hidup. Masuk pada bagian selanjutnya ada span class, page tema sampai span ini. Di sini ada fungsi HTML special charge digunakan untuk keamanan. Fungsi ini mengubah karakter HTML berbahaya menjadi bentuk aman. Jika seorang memasukkan script alert seperti hack, maka script tersebut tidak akan dijalankan karena browser diubah menjadi teks biasa. Ini merupakan perlindungan dasar terhadap serangan AXS atau cross-site scripting. Setelah itu program menampilkan sambutan PHP if empty nama. Empty digunakan untuk mengecek apakah variabel kosong atau tidak. Jika pengguna sebelumnya menyimpan nama semisal Raffi, maka akan muncul halo Raffi. Kemudian pada bagian selanjutnya masuk ke bagian form. Ketika tombol submit ditekan, data dikirim ke file save cookie menggunakan metode post. Post dipilih karena data tidak tampil di URL, lebih aman, cocok untuk pengiriman form. Selanjutnya pada input nama. Atribut value membuat input otomatis terisi jika cookie sudah ada. Jadi ketika halaman dibuka ulang, nama sebelumnya langsung muncul. Pengguna tidak perlu mengetik ulang. Atribut required berarti form wajib diisi. Pin for each form. Looping ini membaca seluruh tema dari array lalu membuat pilihan warna otomatis. Teknik ini sangat efisien karena kode lebih singkat, mudah ditambah. Yang terakhir yaitu bagian tombol hapus dengan formication. Atribut formication adalah fitur HTML5 yang memungkinkan sebuah tombol submit mengarahkan form ke URL berbeda dari yang didefinisikan di atribut action form induknya. Tanpa formication kita harus membuat form terpisah hanya untuk tombol hapus. Dengan formication satu form bisa punya dua tujuan berbeda. Kita lanjut ke file kedua. Di file kedua ada bagian pertama yaitu validasi metode request underscore server. Adalah super global lain yang berisi informasi tentang server dan request yang sedang berjalan. Request method memberitahu kita apakah request ini get, post, put, atau delete dan sebagainya. Pengecekan ini adalah garis pertahanan pertama jika seseorang mengetik localhost langsung di browser dan program langsung mengirim kembali ke indeks. Fungsi exit header sangat penting dan tanpa exit PHP akan terus mengeksekusi kode di bawahnya meskipun header redirect sudah dikirim. Pada bagian kedua ada sanitasi input berlapis. Beberapa fungsi diterapkan sekaligus dari dalam keluar. Operator tanda tanya 2 ini adalah null closing, mengambil nilai dari $_post jika ada atau string kosong jika tidak ada. Versi lebih modern iset atau ternary. HTML special charge mengkonversi karakter berbahaya. Parameter and quotes memastikan baik tanda kutip maupun ganda dikonversi, penting untuk mencegah injeksi atribut HTML. Pada bagian ketiga whitelist validasi tema. Ini adalah whitelist validation, pendekatan keamanan yang hanya mengizinkan keamanan yang hanya nilai diketahui aman, bukan mencoba memblokir nilai yang berbahaya. Dengan tools browser, siapapun bisa mengubah nilai radio button sebelum form dikirim. Tanpa validasi ini, seseorang bisa menyimpan tema drop table user ke cookie. Ada in array, memeriksa apakah nilai tema ada dalam array nilai yang diizinkan. Jika tidak ada, tema di reset ke putih. Pada bagian ke 4, menyimpan cookie dengan set cookie.
atau timer, mengembalikan unique stamp jumlah detik yang berlalu sejak Januari 1970 pukul 00.00 UTC adalah standar universal untuk mempresentasikan waktu dalam sistem komputer dengan menambahkan 30, 40, 60, 60 atau 2.592.000 detik atau 30 hari jika mendapat timestamp untuk 30 hari ke depan. Set cookie menerima 7 parameter, diantaranya nama cookie, nilai cookie, waktu kadaluarsa, path domain, secure, HTTP only. Yang terakhir ada bagian redirect setelah disimpan. Tujuan jika pengguna merefresh indeks PHP, browser tidak akan bertanya apakah ingin mengirim ulang form, karena yang direfresh adalah halaman get bukan halaman post. Parameter status tersimpan di URL bisa digunakan indeks PHP untuk menampilkan notifikasi sukses jika diinginkan. Kita masuk ke file ketiga, yaitu clear cookie PHP, penghapus cookie. Ini adalah bagian yang paling menarik secara konseptual. PHP tidak punya fungsi delete. Kita menimpa cookie dengan nilai kosong atau waktu yang sudah lewat atau 1 jam yang lalu. Ini 1 jam yang lalu ketika browser menerima instruksi ini dari server, ia melihat bahwa cookie sudah kadaluarsa dan langsung menghapus dari penyimpanan lokal. The unset cookie, nama cookie, menghapus entry dari super global array dalam memori PHP. Untuk request saat ini memastikan tidak ada kode PHP lain yang masih bisa membaca nilai lama dalam proses yang sama. Itu saja penjelasannya. Mari kita coba run di localhost. Ketik localhost folder kita, download, terus pilih cookies. Ingat saya, kalau udah seperti ini tampilannya, kita ketikkan nama, misal nama saya Raffi, kita pilih biru muda, kita simpan preferensi, terus kita coba keluar lagi. Maka akan menyimpan warna latar biru. Jika kita hapus cookie, dia akan menampilkan warna default, yaitu putih. Ini bisa kita ganti tadi hitam, hijau muda, dan merah muda. Kalau ingin default atau putih juga bisa. Jika ingin menghapus preferensi warna, kita hapus cookie. Oke, sekian.